tidak terjadi apa-apa. Namun, apabila ada sedikit percikan, akan menghasilkan api. Api merupakan salah satu sumber terjadinya kebakaran yang banyak merenggut korban jiwa tentunya ya. Ini bukanlah sebuah bencana alam, bukan juga sebuah rencana kejam. Namun, ini bukanlah suatu hal yang bisa kita tinggal diam. Kebakaran dapat menimpa siapa saja, terjadi di mana saja, maupun kapan saja. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Hideaki Mase. Saya merupakan mahasiswa teknik mesin angkatan 2018 dari Universitas Tarumanegara dengan nomor induk mahasiswa 515180016. Ditemani dengan keempat rekan saya, Dionysius Himando Raditya dengan nomor induk mahasiswa 515180029, dan ada Brian Septiano Chrisley dengan nomor induk mahasiswa 515180041. Kemudian ada Richie Armando dengan nomor induk mahasiswa 515190023, dan ada Marco Saccio dengan nomor induk mahasiswa 515190058. Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mekatronik dan praktikum yang dipandu dan dibimbing oleh dosen kami, Bapak Agus Halim, kami ingin mengenalkan sebuah alat yang mampu mencegah terjadinya kebakaran. Karena ada pepatah yang bilang, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Silakan. Langkah pertama dalam pembuatan alat ini adalah untuk memotong impala board menjadi beberapa bagian, yang kemudian akan dijadikan sebagai miniatur smart box. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang sudah dipotong. Dan kemudian untuk handle-nya sendiri akan dibuat dan kemudian disatukan menggunakan glue gun. Nah, pada langkah ini potongan-potongan yang sebelumnya sudah dibuat akan disambungkan menggunakan glue gun. Selanjutnya adalah pembuatan sirkuit. Dalam pembuatan ini membutuhkan Arduino dan breadboard. Nah, dalam dua komponen ini menggunakan dua kabel jumper. Dua kabel jumper yang pertama yaitu yang berwarna biru disambungkan antara 5 volt Arduino dengan breadboard.
Nah, dari breadboardnya ini sendiri disambungkan ke baris negatif ya. Nah, hal ini bertujuan agar seluruh baris negatif dari breadboard tersebut tersambung ke 5 volt. Oke, tahapan selanjutnya adalah sambungkan pin ground dari Arduino ke blackboard. Nah, disambungkan ini di posisi baris positifnya. Lalu kemudian servo harus ditempelkan pada bagian dalam pintu agar servo dapat berfungsi sebagai kunci. Oke, langkah selanjutnya setelah servo terpasang pada bagian dalam pintu adalah menghubungkan servo dengan kabel jumper yang nanti akan terkoneksi dengan breadboard melalui lubang yang sebelumnya telah dibuat. Oke, selanjutnya di sini untuk memudahkan pemasangan, maka dipilih warna kabel jumper yang sama dengan warna kabel servo, yaitu warna merah, orange, dan juga coklat. Seperti yang terlihat di sini, kabel jumper akan dihubungkan dengan Arduino dan juga breadboard. Langkah pertama untuk menghubungkan kabel jumper dengan Arduino adalah menghubungkan kabel warna oranye dengan pin PWM yang ketiga. Lalu selanjutnya adalah kabel warna merah yang akan dihubungkan dengan bagian breadboard yang negatif. Lalu selanjutnya adalah menghubungkan kabel warna coklat dengan bagian breadboard yang positif. Komponen yang selanjutnya yang harus dipasangkan kepada sirkuit adalah buzzer. Pertama-tama kita harus pasangkan dahulu buzzer pada tempat yang kita inginkan. Kemudian kita koneksikan menggunakan kabel jumper persis seperti pada komponen servo sebelumnya. Di sini kabel yang paling ujung kiri yang berwarna biru akan kita sambungkan ke pin PWM nomor 13. Selanjutnya untuk kabel yang berwarna hijau yang di tengah ini akan disambungkan ke baris negatif dari breadboard. Dan yang terakhir adalah kabel yang berwarna kuning yang terletak di ujung kanan akan disambungkan pada baris positif dari breadboard. Dan berikut adalah rangkaian komponen buzzer. Komponen terakhir yang harus disambungkan kepada rangkaian adalah sensor. Di sini kami menggunakan dua buah sensor. Yang pertama adalah sensor asap dan flammable gas, kemudian yang kedua adalah sensor api. Untuk sensor asap dan flammable gas, ini disambungkan dengan menggunakan 3 buah jumper. Yang atas yang berwarna hitam ini disambungkan pada baris negatif pada breadboard, kemudian yang tengah yang berwarna putih ini disambungkan pada baris positif pada breadboard, dan yang terakhir yang warna ungu yang di bawah ini disambungkan pada pin A0 pada Arduino Uno. Sama halnya juga pada sensor api. Ini disambungkan juga menggunakan 3 buah jumper. Dari yang kiri yang berwarna hitam itu disambungkan pada baris positif pada breadboard. Kemudian yang tengah yang berwarna putih ini disambungkan pada baris negatif pada breadboard. Kemudian yang sebelah kanan yang berwarna abu-abu ini disambungkan pada pin A1 pada Arduino Uno. Setelah alat selesai dirakit, maka langkah selanjutnya adalah mengoneksikan Arduino ke komputer untuk mengupload program yang sebelumnya sudah dibuat. Berikut merupakan barisan pemrograman yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk menguploadnya ke Arduino, kita cukup mengklik tombol di atas ini, yaitu tombol upload. Setelah menunjukkan indikasi tersebut, maka Arduino sudah siap dengan program yang sudah diupload. Nah, setelah alat ini selesai dirakit dan juga codingan yang dibuat sudah diupload, maka langkah selanjutnya adalah mari kita uji coba alat ini dan kita lihat apakah dapat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, saat ini alat ini sudah terkoneksi dengan aliran listrik. Selanjutnya, mari kita uji kerja dari alat ini. Apakah bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, kita lihat respon dari alat ini ketika ada
sumber api. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ketika terdeteksi api, maka buzzer akan berbunyi dan juga servo akan bergerak. Selanjutnya, mari kita uji kerja dari sensor asap. Nah, sensor asap juga dapat mendeteksi asap yang dikeluarkan dari dupa ini, sehingga servo akan bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerja alat ini sesuai dengan program yang telah kita buat. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari proyek Smart Emergency Box and Fire Alarm. Kesimpulan yang pertama, yaitu Smart Emergency Box and Fire Alarm ini menggunakan dua buah sensor. Sensor yang pertama itu adalah flame sensor dan juga smoke sensor. Lalu kesimpulan yang kedua, di sini juga digunakan servo, di mana tugas utama dari servo adalah sebagai kunci dari kotak Smart Emergency Box, yang mana nanti di dalamnya akan diisi APAR atau alat pemadam api ringan. Lalu kesimpulan yang ketiga, di sini kondisi akan terpenuhi jika flame sensor mendeteksi api dan jika sensor threshold dari flame sensor berada di bawah angka 950 yang didapatkan melalui trial dan error. Lalu yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah ketika smoke sensor mendeteksi api, di sini buzzer tidak akan langsung berbunyi. Namun servo tetap akan membuka pintu dari Smart Emergency Box and Fire Alarm. Lalu kesimpulan yang terakhir, alat ini diciptakan agar penggunaan APAR tidak disalahgunakan dan baru digunakan jika memenuhi beberapa kondisi. Demikian.